yang tidak pernah saya menyangkakan menjadi guru besar di bidang hukum agraria dan pertanahan ini. Dan saya akan persembahkan kepada ayah dan ibu dan saya menyatakan, praise the Lord. Saya lahirnya di Saparua, Maluku Tengah, ketika ayah saya sedang bertugas di Maluku, khususnya di Pulau Saparua. Masa kecil saya sangat bahagia karena tentu diliputi dengan ayah dan ibu yang tentunya berlatar belakang teologia yang penuh dengan kasih sayang. Ibu saya selalu menyatakan, Nusyirah, mau tahu aja, selalu kalau bertanya itu sampai sekecil-kecilnya. Paman saya menyampaikan ini cocok jadi sarjana hukum karena penggalian dari semua pertanyaan itu sampai ke dalam-dalam. Dan memang pada akhirnya logika saya terbentuk dari didikan orang tua saya dan juga lingkungan keluarga. Saya senang sekali itu bersepeda gitu, bersepeda lalu kemudian berenang sampai kadang-kadang kulit saya karena kena sinar matahari masih kecil ya, jadi suka terbakar gitu. Jadi kalau bisa disampaikan, saya sangat tomboy sekali pada saat saya masih kecil. Jadi saya lebih senang hobi saya itu ya kalau saya sedang lagi diliputi dengan pekerjaan yang sangat padat untuk supaya fokus dan santai nantinya. Saya teringat akan ayah saya yang menyatakan bahwa kalau mau fokus, cara untuk olahraga yang enak gitu, saya mengikuti jejak ayah saya dengan golf, karena menurut ayah saya dengan golf itu pertama konsentrasi dulu, setelah konsentrasi melihat lalu kemudian tenang, lalu kemudian baru pukul kena sasaran, dan itu ternyata benar. Jadi tenang, fokus, baru lempar. Saya TK-nya itu di TK Pertiwi. Kemudian SD-nya, saya dari SD Cipinang Cempedak 05 negeri. SMP saya SMP negeri 36 Jakarta yang ada di Jalan Pedati. Lalu SMA-nya, saya dari SMA negeri 54 Jakarta Timur. Ketika saya selesai dari SMA negeri 54, Tuhan memilih saya dan juga menempatkan saya di kuliah di UKI gitu, di Fakultas Hukum. Nah, ternyata di Fakultas Hukum ini, Fakultas Hukum menjadi berkat bagi saya, di mana ketika saya kuliah pada saat itu saya lulus S1 dengan cum laude. Nah, dengan cum laude itu kemudian saya berkarya dulu di luar, baru kemudian saya menjadi dosen tahun 1998 pada masa reformasi ya, pada saat itu bulan November. Kemudian saya lanjut lagi tahun 2002 lolos untuk dapat masuk, lolos dalam arti kata seleksi ya, seleksi di S2 Hukum UI, saya diterima. Nah, di situ saya selesai. Saya menggali keilmuan saya tetap karena mulai dari S1, S2 saya tetap di hukum agraria tanah, dan di situ saya bertemu dengan ahli hukum agraria yaitu almarhum Profesor Ari Tagalung yang tentunya mendidik saya bagaimana pola berpikir dari perspektif hukum tanah. Lalu kemudian saya melanjutkan kembali S3 saya dan saya lolos seleksi di Universitas Indonesia. Pada akhirnya saya dibimbing dan diarahkan oleh promotor saya, Profesor Aryu Tagalung dan Profesor Rosa Agustina, Ibu Dr. Jovina Rizal yang tentunya membentuk saya di dalam struktur berpikir dan pola berpikir yang sistematis dan runtun, dan logika hukumnya itu sangat masuk. Dan pada akhirnya saya mendapatkan gelar doktor di bidang hukum tanah pada tanggal 24 Juni 2016.
ayah dan ibu selalu menyatakan bahwa kalau kembali kepada prinsip di dalam teologia, manusia itu hadir tentunya karena Tuhan memberikan nafas kehidupan dan menjadikan Adam itu sebagai manusia. Lalu diambil tulang rusuknya menjadi akhirnya Hawa. Nah, tanah karena mereka berbuat dosa dan seterusnya, maka Tuhan memerintahkan bahwa kau akan bekerja sepanjang hidupmu. Bagi saya di dalam hal ini adalah mengelola tanah. Ternyata di Alkitab itu banyak sekali kata-kata tanah, mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, sekian 5.000 sekian kata-kata tanah itu. Dan kita hidup ini memerlukan tanah. Kita lahir, hari-hari kita ditanam di tanah. Kemudian ketika kita bersekolah, bekerja, tentu di bawahnya itu ada tanah. Kemudian ketika kita wafat nantinya, pasti kita memerlukan tanah untuk dikebumikan. Mau dikremasikan, tetap itu menjadi abu bagian dari tanah. Nah, ketika mengelolanya itu dengan baik, maka tentu hasilnya juga dengan baik. Dan ternyata dengan adanya tanah tersebut, banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi. Tentu harus ada formula tersendiri di dalam hal mengatur peruntukan penggunaan tanah. Karena Tuhan mengatakan bagaimana manusia itu hidup untuk dapat mengelola tanah itu dengan baik di bumi ini. Termasuk di dalamnya adalah perempuan yang tentu menjadi korban-korban seperti mafia tanah. Dan di dalam penelitian saya banyak sekali perempuan-perempuan, apalagi kalau mereka yang tentunya maaf kata berstatus sudah janda karena ditinggalkan oleh suaminya, dan kemudian juga mereka harus bersentuhan dengan sengketa-sengketa dan konflik tanah, maka mereka akan berteriak bagaimana mereka dapat hidup. Saya tidak pernah terpikirkan untuk menjadi seorang profesor. Setahu saya misalnya nih, saya hanya sebagai pegawai dari BPN, Badan Pertanahan Nasional saja. Tidak pernah terpikirkan kalau akan menjadi guru besar di bidang hukum agraria pertanahan. Karena saya dididik oleh ayah dan ibu yang tentunya berlatar belakang teologia dan juga TNI, karena ayah saya adalah seorang TNI dari Angkatan Laut. Memang dididik sedemikian rupa bagaimana untuk mandiri dan juga bertanggung jawab di dalam segala hal. Lalu kemudian kebiasaan kami adalah ketika kita beriman, harus iman itu diaktualisasikan. Yang saya harapkan di dunia pendidikan ini tentu pengembangan ilmu pengetahuan itu kan dia tidak statis, dia dinamis, bergerak, dan khususnya di bidang hukum tanah itu regulasinya banyak sekali, kita harus mengikutinya. Lalu kemudian harapan saya ketika menemukan hal-hal yang kalau secara hukum, aturan, dasinnya dalam fakta ternyata tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka bagaimana kita mencari solusinya dengan penafsiran-penafsiran secara hukum yang tentunya memberikan suatu win-win solution. Sebagai seorang petani itu ketika dia menanam padi, mau hujan, panas, musim semi, dia harus tekun di dalam hal melakukan dengan menanam padi itu
memotong kalau dia kena hamba, ya, lalu kemudian menyuburkan, memberikan mungkin obat-obatan untuk kesuburan dari tanah pestisida dan seterusnya, tapi jangan yang membahayakan. Lalu kemudian pada waktunya akan menuai padi tersebut. Yang kedua, saya melihat kembali belajar dari ilmu padi. Ilmu padi itu semakin menguning, semakin menunduk. Kenapa hal-hal itu saya lakukan? Itu adalah nasihat-nasihat dari kedua ayah dan ibu ketika masih hidup, dan itu tertanam bagi saya. Dan secara filosofi bahwa bicara keadilan sebagaimana didikan dari ayah dan ibu, jangan kita hanya berbicara tentang adil, tetapi keadilan itu kepada semua orang harus diberikan, harus dirasakan oleh orang-orang yang tentu memerlukan akan bantuan kita. Dan ternyata nasihat-nasihat dari ayah dan ibu almarhum dan almarhumah itu tertanam kepada saya, sehingga sampai saat ini saya mencapai guru besar ini. Itu bukan karena kekuatan dan kepintaran saya atau kehebatan saya, bukan. Itu semua karena kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, khususnya untuk UKI. Dan inilah yang memotivasi saya untuk tetap berjuang ke depan, jangan mengandalkan kepada kekuatan sendiri, tetapi andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan segala sesuatu jangan dipaksa. Itu yang diberikan oleh ayah dan ibu. Kalau memang sudah waktu Tuhan, pasti Tuhan akan memberikannya dan indah pada waktunya. Dan hal itu saya dapat rasakan bagaimana proses perjalanan saya sampai mencapai guru besar ini hanya karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Ya, tentu sebagai seorang anak saya juga berharap ayah dan ibu ada bersama-sama saya dan dapat merasakan. Tetapi Tuhan lebih sayang kepada ayah dan ibu. Dan seandainya ayah dan ibu masih ada, tentu saya akan menyatakan kepada ayah dan ibu saya, inilah ayah, ibu, inilah harapan ayah dan ibu yang menginginkan saya menjadi manusia yang menjadi berkat bukan buat diri sendiri, tapi jadi berkat bagi semua orang. Maka saya persembahkan kepada ayah dan ibu yang memang dari saya kecil merindukan saya sebagai seorang guru yang tidak pernah saya menyangkakan akan terjadi menjadi guru besar di bidang hukum, agraria, dan pertanahan ini. Dan saya akan persembahkan kepada ayah dan ibu dan saya menyatakan, praise the Lord. Ayah, ibu, saya sudah melakukan harapan dari ayah dan ibu. Terima kasih.